mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Kasihan si Jones. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ma ba'du. Bapak Ibu pemirsa dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Kami akan mengomentari pendapat dari Ustadz Wahabi di sini, yaitu Ustadz almarhum Ustadz Yazid Jawas dengan Ustadz Fadinda Andrija, di mana pendapat dari beliau itu mengatakan bahwasanya orang yang meyakini bahwasanya hujan itu berasal dari penguapan air laut kemudian menjadi mendung dan menjadi hujan, itu mengakibatkan syirik seperti itu. Mari kita simak videonya bersama-sama. Mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Ustaz, bagaimana menyikapi pemahaman bahwa hujan turun karena terjadi penguapan ke langit lalu diturunkan menjadi air hujan? Ya benar, ini sudah benar, tidak ada salahnya. Adanya hujan yang menciptakan siapa? Allah. Yang menurunkan hujan Allah, bukan karena cuaca panas, bukan karena uap, bukan karena yang lain. Itu namanya sebab. Yang menurunkan hujan adalah Allah, tapi dengan sebab. Jadi Allah yang menciptakan sebab dan akibat. Air hujan ya berasal dari uapan air, kemudian berkumpul di angin, kemudian di awan, kemudian apa? Turun. Kalau lagi panas terik, maka air itu menguap ke atas, lalu terkumpullah di awan, difilter, turun dalam bentuk hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pemirsa TV Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itulah kalau orang yang berbicara tidak berdasarkan ilmu. Ini yang perlu kita luruskan. Jadi saya ulang, proses hujan itu adalah ya dalam ilmu pengetahuan, dalam ilmu astronomi, terjadinya hujan itu berasal dari air laut yang kena sinar matahari kemudian menguap ke atas. Setelah itu menjadi awan jadi mendung jadi hujan. Nah, ini dikatakan syirik. Mari kita bahas ya. Dalam kitab Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Nah, ini di pelajaran ibtidaiyah ya, di madrasah, di pesantren ini mesti dipelajari. Pasti pesantren kitab ini dipelajari, yaitu namanya Horidatul Ibadiyah. Kan sebuah nadam pun disebutkan wa may yaqulu bit-tab'i aw bil-illah adzaka kufrun inda ahlil billah. Maksudnya tadi berhubungan dengan proses tadi. Jika orang itu meyakini proses tadi itu dari air laut yang menguap kemudian naik, air laut itu menguap ke atas sampai datang jadi awan menjadi mendung, kemudian turunlah hujan. Kalau itu diyakini terjadi dengan sendirinya, bukan karena ciptaan Allah, maka itu sesat, menyesatkan, kafir, murtad. Jadi kalau meyakini proses tadi itu tidak ada campur tangan Allah, murni karena terjadi dengan sendirinya, itu kafir. Tapi kalau itu meyakini bahwasanya Allah semuanya yang menciptakan, yang membuat proses yang itu Allah ya. Jadi bukan terjadi dari sendirinya. Proses itu tidak terjadi sendirinya.
Jadi dalam Al-Quran, waja'alna likulli syai'in sababa. Saya jadikan setiap sesuatu itu ada sebab. Allah ciptakan sebab. Allah turunkan hujan, Allah ciptakan sebab. Air laut yang kena sinar matahari, kemudian menguap, naik ke atas, uapnya menjadi awan, awannya menjadi mendung, mendungnya turun menjadi hujan. Ini Allah yang menciptakan. Jadi orang yang meyakini itu ada proses ini dari Allah dan tidak ada satupun makhluk termasuk manusia yang bisa proses seperti ini, hanya Allah yang bisa, maka hal ini tidak menyebabkan kafir. Ya kalau meyakini terjadinya proses seperti yang saya jelaskan tadi itu, meyakini itu tidak ada campur tangan Allah, terjadi dengan sendirinya, itu kafir. Kalau mengikrarkan Jawas itu benar, maka bahasanya Jawas ini kafir, ini sesat. Contoh selain dari proses terjadinya hujan ini, sama halnya dengan kita makan. Kita makan, kita minum. Kita makan, itu akibatnya menjadi kenyang. Kalau kita meyakini nasi atau makanan yang kita makan itu yang membuat kita kenyang, itu kafir. Kita berobat pakai injeksi, habis minum obat kita sembuh, disuntik sembuh. Kalau kita yang meyakini bahwasanya yang menyembuhkan kita itu obat, bukan Allah, kafir, syirik. Nah, tapi kalau meyakini Allah, kita berobat itu hanya sebagai ikhtiar dan hal yang menyembuhkan itu hakikatnya adalah Allah, bukan siapa-siapa, bukan obat, tapi Allah sendiri yang yang menyembuhkan. Ya tidak ada kafir. Obat itu hanyalah sebab. Waja'alna likulli syai'in sababa wa atba'a sababa. Seperti itu. Ada seperti orang-orang Wahabi Hongkong Jawa sini tak mikir ya. Hanya yang dibicarakan tauhid, kalau berdakwah tauhid, banyak orang yang benci. Ya gimana tak benci bang? Tauhidnya miring-miring seperti itu. Saya lanjutkan lagi nazamnya, yakul bil quwwatil mauda'ati fazaka bid'iyun fala taltafiti. Jika sesuatu itu diyakini mempunyai kekuatan, sesuatu oleh Allah diberi kekuatan, dengan kekuatan itu sesuatu itu bisa berdampak pada yang lain, maka hal ini adalah keyakinan bid'ah. Seperti tadi hujan itu, proses hujan ini Allah jadikan matahari mempunyai kekuatan, sehingga dengan kekuatan ini matahari membuat air laut itu menguap dan uapnya menjadi awan-awannya Allah ciptakan dari awan itu mempunyai kekuatan sehingga menjadi hujan. Nah ini pendapat seperti ini itu adalah hukumnya pendapat yang bid'ah. Yang benar, proses tadi itu adalah Allah yang menciptakan, tidak ada yang mempunyai kekuatan selain Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi Allah yang menciptakan, Allah yang membuat prosesnya seperti itu. Dan seperti saya tadi itu, kalau meyakini Allah memberikan kekuatan kepada matahari ataupun air laut, maka dan dengan kekuatan itu udah jadi awan, pas jadi hujan, itu pendapat yang bid'ah. Tapi kalau meyakini semuanya itu adalah dari Allah, yang membuat air laut itu menguap Allah, yang membuat uapnya naik ke atas itu Allah, yang membuat uap itu jadi awan itu Allah, yang membuat awan itu jadi mendung itu Allah, mendung turun jadi hujan, yang menurunkan hujan pun Allah. Tidak kafir seperti itu. Di orang-orang Wahabi itu, kalau orang Islam
apalagi pas orang NU hijrah katanya, pindah ke Wahabi, maka itu otaknya tidak naik. Bahkan di kolom komentar video saya kemarin, saudara kita ada yang berkomentar, kalau ingin jadi Wahabi itu syaratnya gampang, apa? Otaknya nggak usah dipakai. Betul. Jadi Wahabi gampang udah, otaknya nggak dipakai. Beres. Iya, karena rata-rata orang Wahabi itu otaknya nggak dipakai. Otak yang Allah berikan itu tidak dipakai. Itu pemahamannya. Sehingga pemahamannya miring-miring gini terus. Jadi itu yang benar. Apapun Allah ya sebenarnya yang berbuat. Tuh. Dan wafa'an lima yuridu ya. Jadi prosesnya seperti itu. Bapak Ibu pemirsa Allah, demikian konten yang kami bawakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dari kami, apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.